Belasan ribu pulau, ribuan budaya Indonesia yang terdiri dari kombinasi antara pulau-pulau besar dan juga pulau-pulau kecil. Sempat dijajah memang sangat lama oleh bangsa asing karena sumber daya yang melimpah, terutama rempah-rempah. Mereka bisa melakukan perlawanan atas bangsa asing itu. Kenapa mereka itu bisa melakukan perlawanan? Karena mereka itu melakukan perlawanan dengan berdasarkan kerjasama dan juga gotong royong. Jika dipikir-pikir lagi, Indonesia itu adalah negara kepulauan. Mereka itu terdiri dari ribuan ras, yaitu adat istiadat, agama, bahkan budaya. Mereka bisa melakukan perlawanan karena mereka itu bekerja sama. Mereka tidak peduli kau itu dari ras mana, budaya mana, suku mana, agama mana. Tapi mereka itu tidak mempedulikan semua itu dan mereka fokus pada satu tujuan, yaitu bersatu untuk meraih kemerdekaan. Yang dimana sekarang kerjasama itu tertuang dalam salah satu sila dalam besar negara kita, yaitu Pancasila. Merdeka selama puluhan tahun, negara ini aman, tentram, dan damai. Tidak ada ancaman atau mungkin serangan dari pihak asing yang cukup signifikan kepada negara kita. Karena kita telah bersatu untuk melawan penjajahan-penjajahan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, namun di antara kedamaian itu tidak mungkin jika tidak ada masalah, tidak ada konflik yang berpotensi merusak kedamaian negara ini. Banyak masalah di negara kita, entah itu korupsi, kebijakan publik yang seperti kita tahu itu membuat kita sakit kepala. Banyak juga berita yang membuat kita sakit kepala di luar sana, termasuk dengan pemerintahan yang ada. Namun korupsi, kebijakan publik, dan seperti kita tahu pemerintahan mereka itu cukup membuat kita sakit kepala. Ini mungkin masalah yang sangat besar, tapi mungkin ada masalah yang setiap hari kita tuh sering melihatnya. Sesekali lah kita melihat itu di media sosial, entah itu di FYP kita, jika kita scroll mungkin itu adalah kejadian yang kita anggap sepele, kita anggap kecil, atau bahkan kita sering melihat itu di sekitar kita. Kita anggap sepele, itu masalah yang kecil lah, ngapain gitu. Tapi mungkin bisa jadi itu menjadi masalah yang sangat berpotensi besar untuk memecah belah persatuan bangsa kita. Dan lain tidak bukan, ya itu adalah fanatisme akan golongan. Dan di sini saya akan membahas fanatisme dan kerusakan sebuah bangsa. Buat yang teman-teman yang belum tahu tentang fanatisme ya, saya jelaskan sedikit. Fanatisme itu berasal dari kata fanatik. Fanatik saya ceritakan seperti inilah. Misalkan kita mempunyai teman yang bernama Budi misalkan. Nah, teman bernama Budi ini itu berada dalam suatu kelompok organisasi masyarakat lah. Kita anggap organisasi masyarakat. Nah, dan organisasi dia tuh mempunyai saingan. Anggap saja organisasi si Budi A dan organisasi yang lain adalah B. Nah, ketika dalam suatu perdebatan atau dalam masalah konflik, yaitu dalam pemecahan masalah atau apa, suatu kelompok atau suatu orang yang fanatik adalah orang-orang yang dimana mereka itu mensakralkan, mereka tuh mempercayai bahwa sesuatu yang berada dalam kelompoknya itu adalah benar dan kelompok lain salah. Mengapa ini bisa memecah belah? Karena di Indonesia ini seperti organisasi seperti itu, entah itu organisasi dari masyarakat atau bahkan agama. Banyak organisasi seperti itu, bukan satu hanya dua. Banyak organisasi seperti itu di luar sana. Walaupun terkenal mungkin hanya 1, 2, atau 3 organisasi, tapi organisasi itu sangatlah besar. Salah satu ciri-ciri yang fanatik, orang-orang yang fanatik akan golongannya adalah mereka itu sering berdebat akan kepada organisasi lain dan merasa dirinya itu paling benar, sedangkan pihak lainnya itu salah gitu. Tentu ini mungkin masalah sepele, cuma bisa dibilang mah ya antara organisasi aja gitu, antar kelompok. Tapi jika kita melihat gambaran besarnya, di bigger picture-nya gitu ya, Indonesia ini negara luas. Bayangkan kalau ini mungkin kalau cuma ada 2 golongan, masalah kecil. Bayangkan jika ini terjadi dalam satu kecamatan, kabupaten, provinsi, pulau, bahkan negara. Mungkin ribuan organisasi seperti itu banyak di luar sana yang bisa dibilang fanatik akan golongannya, merasa dirinya benar
dan kelompok di luarnya itu salah seperti itu. Mengapa ini bisa memecah belah bangsa? Karena begini, korupsi itu mungkin bisa memecah belah dari segi keuangan negara dan dari segi ekonomi. Seperti kebijakan publik yang tidak bisa kita bilang semena-mena lah. Itu bisa kita bilang memang mengganggu kerukunan negara ini. Itu adalah masalah besar. Itu memang masalah. Tapi itu di luar ranah kita. Tapi yang bisa kita lihat adalah mungkin yang bisa kita lihat dan bisa kita telusuri lebih jauh adalah yang sering kita lihat sehari-hari, bahkan di depan mata kita sendiri, adalah fanatik akan golongan, seperti menyalah-nyalahkan orang lain, berdebat, bahkan ketika kelompok sendirinya itu dikritik oleh kelompok yang lain, disindir, atau bahkan mungkin salah satu aibnya itu dibongkar-bongkar, mereka tuh marah, mereka marah besar. Nah, masalahnya di sini adalah ketika kelompok mereka itu dihujat-hujat, dikritik sedikit saja, mereka tuh marah, kuar-kuar. Tapi ketika ada masalah besar seperti tindakan korupsi, seperti kebijakan publik, mereka tuh bungkam, mereka tuh diam. Nah, orang yang fanatik seperti ini sering sekali mencari celah perbedaan itu adalah sebagai celah untuk bermusuhan. Misalkan kalau kamu itu beda ras, kamu bermusuhan gitu. Misalkan kalau kamu itu beda agama, kamu itu bermusuhan. Bahkan ketika kita berbeda pikiran, berbeda ide, berbeda ideologi, kita bisa saja, jika kita fanatik gitu ya, kita bisa bermusuhan dengan organisasi lain, bahkan orang tua atau bahkan sahabat kita sendiri, bahkan teman-teman dan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah janganlah kita itu bisa dibilangnya itu mencari celah untuk bermusuhan, melainkan carilah celah untuk bersatu. Carilah celah sedikit saja, sedikit pun celah itu yang memiliki kesamaan, kita anggap itu sebagai bukan permusuhan, tetapi sebagai persaudaraan. Karena negara ini bukan berasal dari suatu kelompok yang saling menang sendiri, saling merasa siapa paling hebat gitu. Tapi negara ini itu dibangun dari berbagai kelompok yang berbeda ras, suku, agama, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun negara ini, untuk menjadi suatu negara yang lebih maju, suatu negara menjadi kokoh dan juga kuat. Ini juga penting karena konflik ini berada di sekitar kita, di masyarakat kita, di rakyat Indonesia, yang mana itu menjadi fondasi dari negara ini. Jika fondasi ini hancur, terutama dari persatuannya, negara ini bisa berpecah belah sangat besar. Ini masalah kecil, tapi ini bisa menyebabkan efek domino yang sangat besar ke depannya. Dan terakhir dari saya adalah jagalah persatuan di negara ini. Jangan sampai kita itu berpecah belah, bahkan hanya kita berbeda golongan atau bahkan organisasi, entah itu organisasi masyarakat atau keagamaan gitu. Karena negara ini bukan dibangun dari siapa yang paling hebat, tapi siapa yang bisa bekerja sama. Selanjutnya juga jagalah perdamaian di negara ini, bukan hanya di negara ini. Mulailah dari hal yang kecil-kecil dulu. Jagalah perdamaian, bahkan itu kalau hanya di circle pertemanan kita saja gitu. Jangan sampai kita tuh berpecah belah hanya karena konflik yang tidak terperlukan antar organisasi. Jagalah perdamaian di lingkungan sekecil apapun, karena perdamaian itu bukan milik negara. Perdamaian itu adalah milik semua manusia, dan siapapun yang merusaknya itu dapat menjadi musuh bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak perlu hiruk-pikuk soal konflik antar golongan, kita juga tidak perlu hiruk-pikuk soal konflik kekuasaan, kita juga tidak perlu manipulasi sejarah, dan kita juga tidak sedang memikirkan mimpi yang indah. Kita sedang memperjuangkan masa depan yang mungkin, masa depan yang dimana perubahan tidak selalu datang dari mereka yang bawa obor, tapi itu bisa datang dari percikan yang membakar kesadaran. Dan mari kita semua menjadi bagian dari percikan itu. Dan mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, yang juga sudah cukup lama. Dan sekian, terima kasih. See ya.